ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui channel YouTube ini dalam rangka sosialisasi keputusan hasil musyawarah tarjih, yang pada kesempatan ini adalah saya akan sampaikan hasil keputusan tarjih jilid 3. Kalau kemarin kita sudah sampai pada seri kedua, yaitu etika politik dalam kekuasaan, maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sosialisasi seri ketiga, yaitu etika bisnis. Etika bisnis ini sama halnya dengan keputusan tentang etika politik, itu diputuskan pada musyawarah nasional tarjih ke-26 hari Rabu sampai Ahad, yaitu tanggal 5 sampai 9 Sya'ban 1424 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 sampai 5 Oktober 2003 di Padang, Sumatera Barat. Sesungguhnya ada beberapa yang diputuskan di dalam musyawarah nasional tarjih ke-26 ini. Di antaranya adalah etika politik dan etika bisnis, manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam, kemudian pengembangan himpunan putusan tarjih, termasuk pornografi dan porno aksi, dan terakhir adalah hisab dan ru'yah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan putusan tarjih menyangkut tentang etika bisnis. Kita mulai dengan dasar pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik mutlak harta kekayaan, sedangkan kita selaku manusia adalah sebagai pemilik itu tidak mutlak atau nisbih. Jadi pemilik mutlak kekayaan sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ini sesungguhnya hanya pemilik nisbih. Pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai konsekuensi logis dari paradigma atau pandangan dasar tauhid, manusia dituntut berlaku adil dan menjadikan yang lain sebagai sesama saudara, termasuk di dalam kegiatan berbisnis. Selanjutnya, tujuan aktivitas bisnis bukan semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan duniawi, tetapi lebih penting lagi untuk kesejahteraan hidup ukhrawi dalam keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi bisnis ini bukan hanya semata-mata untuk kepentingan dunia, tetapi jauh lebih dalam. Bisnis ini dimasukkan termasuk untuk kepentingan akhirat kita dan dalam rangka mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, dasar pemikirannya bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Selanjutnya dikatakan bahwa nilai manusia itu tidak semata-mata terletak pada ukuran banyaknya harta kekayaan, tetapi diletakkan pada pandangannya terhadap kekayaan, yaitu menyangkut tentang etos kerja dan cara memperoleh harta kekayaan serta pentasrufannya. Selanjutnya, ajaran Islam bersifat menyeluruh yang meliputi berbagai aspek, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungannya dengan alam sekitar. Nah, perilaku umat Islam selanjutnya, landasannya bahwa perilaku umat Islam dalam berbisnis itu harus berujuk pada nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selanjutnya bahwa pengabaian nilai-nilai Islam tersebut itu akan mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan semakin suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, selanjutnya agar tercipta kesejahteraan yang meluas dan merata bagi seluruh warga negara, maka diperlukan upaya penegakan hukum dan etika bisnis. Sekarang kita mulai dengan sosialisasi pengertian etika bisnis. Nah, etika bisnis adalah seperangkat norma yang bertumpu pada akidah, syariah, dan akhlak yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan digunakan sebagai tolok ukur dalam kegiatan bisnis dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Jadi etika bisnis ini adalah seperangkat norma yang bertumpu pada akidah, syariah, dan akhlak yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang digunakan sebagai tolok ukur dalam kegiatan bisnis dan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Selanjutnya, ruang lingkup bisnis yaitu seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi serta perdagangan barang dan jasa, dan tampaknya dalam jangka pendek dan panjang. Jadi bisnis itu kalau kita lihat mulai dari hulu sampai hilir dan seluruh hal-hal yang mendukungnya agar bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, asas bisnis. Nah, kegiatan di dalam berbisnis itu didasarkan kepada beberapa asas. Menurut Tarji, asas yang pertama adalah at-tauhid. Ya, hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi katakanlah dialah Allah yang Maha Esa,
Allah yang Tuhan yang bergantung kepadanya ya segala sesuatu, dan dia tiada beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak pula ada seorang pun yang setara dengan dia. Kemudian firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 133, di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, an kuntum syuhada idh hadara yaqub al-maut iz qala li bunihi ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahun abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Ini juga dijadikan sebagai dasar ya tauhid. Adakah kamu ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan dan Tuhan nenek moyang Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi Tuhannya nenek moyangmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepadanya. Kemudian landasan tauhid selanjutnya juga dijadikan sebagai landasan tauhid di dalam berbisnis adalah Quran surah Ibrahim ayat 52. Situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza balagun linnasi waliyunzaru bih waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyazkura ulul albab. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Selanjutnya, asas selanjutnya adalah al-amanah. Jadi asas selanjutnya di dalam berbisnis adalah al-amanah. Nah, ini ya ada beberapa dasar firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 283. Begitu pula firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 58. Nah, termasuk firman Allah di surah Al-Anfal ayat 27 dan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minin ayat 8. Selanjutnya, asas yang dijadikan di dalam berbisnis adalah as-siddiq, yaitu kejujuran. Ya, kejujuran di dalam berbisnis, tentu kejujuran ini menjadi sangat penting. Ya, kalau dalam bahasa kerennya trust. Sebab seorang pelaku bisnis apabila tidak jujur, tentu mereka tidak akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Pada akhirnya bisnisnya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, dasarnya ini hadis Nabi, ya, firman Allah surat Taubah ayat 119, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Kemudian hadis Nabi, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, itu juga ya merupakan dasar yang dijadikan sebagai dasar asas as-siddiq atau kejujuran. Dari Abdullah Ibnul Haris yang bukannya kepada Hakim Ibnu Hisam radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dua orang yang melakukan akad jual beli berhak memperoleh khiyar, memilih untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya sebelum atau sampai mereka berpisah. Jika mereka berdua jujur dan transparan, kepada keduanya diberikan barakah dan akad jual belinya, dan apabila mereka berdua tidak transparan dan berbohong, maka dihapus berkah akad jual belinya. Nah, disinilah pentingnya ya, bahwa kejujuran itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan bahwa beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Nah, seseorang yang selalu berbuat jujur niscaya menjadi orang jujur, sedangkan kedustaan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan kepada neraka. Nah, seseorang yang selalu berdusta kelak di sisi Allah akan dicatat sebagai pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ada hadis lain lagi dari Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, pedagang yang jujur dan percaya itu akan bersama dengan Nabi dan orang-orang jujur dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, asas yang digunakan di dalam berbisnis adalah al-adalah atau keadilan ya. Nah, ini banyak ayatnya ya, ada beberapa ayat. Nah, cukup di sini saya sampaikan satu di surah An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Selanjutnya, asas yang dijadikan yang menjadi asas di dalam bisnis menurut tarjih, keputusan tarjih adalah al-ibahah atau kebolehan ya, kebolehan. Ini juga didasari oleh beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di surah Al-Baqarah ayat 22, ada di surah Al-Baqarah masih di ayat 29. Saya bacakan salah satu ayatnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, selanjutnya asas yang dijadikan sebagai asas dalam berbisnis adalah at-ta'awun ya, at-ta'awun. Nah, ini juga ada beberapa landasannya ya, termasuk hadis Nabi, yaitu bisa kita baca di surah Al-Maidah di ayat 2 ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi at-ta'awun ini adalah kerjasama ya,
tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kemudian ya, hadis Nabi dari Abi Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan Allah selalu menolong hamba-hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Jadi unsur tolong menolong menjadi sangat penting ya, karena ketika kita menolong saudara kita, maka Allah pun akan menolong kita. Jadi di dalam berbisnis bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan, tetapi unsur ta'awun ini ya, tolong menolong harus dikedepankan. Kemudian ya, selanjutnya asasnya adalah al-masalahah, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Itu yang menjadi dasar di surah Al-Anbiya ayat 107. Kemudian dasarnya juga bisa kita baca di surah Al-Baqarah ayat 205. Nah, termasuk ya di surah Al-Maidah ayat 64. Kemudian ditambah dengan hadis Nabi dari Ubadah ibnu Samit, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membuat pula tidak boleh juga membalas kemudaratan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Selanjutnya asasnya adalah at-taradi, saling kerelaan atau sepakat ya. Jadi tidak boleh bisnis itu dilakukan tanpa kesepakatan. Tidak boleh sepihak ya, menetapkan suatu harga ya, lalu kemudian yang lain dipaksa untuk mengikuti. Jadi seharusnya ada kesepakatan. Nah, ini bisa kita baca dasarnya di surah An-Nisa ayat 29. Selanjutnya asas yang digunakan adalah al-akhlaq al-karimah, kesopanan. Jadi dasarnya ini kita bisa lihat di ayat ya, surah Al-Baqarah ayat 263. Di situ disebutkan qaulun ma'rufun wa maghfira khairum minas sadaqah yatba'uha adza wallahu ghaniyun halim. Jadi perbuatan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik dari sedekah yang darinya dengan sesuatu yang mengakibatkan menyakitkannya perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Ini dasar al-akhlaq al-karimah di dalam berbisnis. Nah, begitu pula hadis Nabi SAW menyangkut tentang al-akhlaq al-karimah disampaikan dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallah rajulan samhan idza ba'a wa idza istara wa idza tada. Hadis rawahu Bukhari. Dan dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah mengasihi seseorang yang berbuat baik ya, dan menjual dan membeli serta dalam memberikan keputusan. Nah, itulah beberapa asas ya di dalam agribisnis, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana nilai dan tolok ukur ya di dalam berbisnis pada seri berikut.
Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan sosialisasi tarjih ini bisa dipahami dan dijadikan sebagai landasan, terutama kita bagi orang Muhammadiyah, menerapkan asas-asas yang telah menjadi putusan tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah di dalam melakoni bisnis kita, sehingga insya Allah ya bisnis yang kita lakukan di samping untuk mendapatkan ya keuntungan material, ya profit, ya kita juga bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita seorang muslim sebagai orang Muhammadiyah, ya bisnis itu dijadikan sebagai ladang amal untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.